Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1381. Pria yang berendam di bak mandi itu tidak lain adalah Peter Lee sendiri. Perwakilan otoritas Star Chaebol di negara H. Di dalam perbatasan negara H, ia memiliki kekuatan hidup dan mati atas orang-orang Star Chaebol. Hanya satu kata darinya dapat dengan mudah menentukan nasib pekerja yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ekspresinya benar-benar mengerikan pada saat itu. Dia meninggal. Putraku meninggal. Meskipun Peter tidak begitu menyukai putranya, dia adalah daging dan darahnya. Sehari setelah putranya pergi ke selatan untuk memperluas pasar mereka, dia langsung meninggal. Kotoran. Peter mengucapkan sambil gemetar setelah beberapa saat. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan kacamata kawat emas dengan santai berjalan keluar dari sisi pemandian. Dia terlihat sangat mirip dengan Cham Lee tetapi dengan lebih elegan dan tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, belasungkawaku. Aku sudah memberitahumu. Cham selalu melakukan hal-hal dengan arogan dan mendominasi. Kecelakaan seperti ini tak terhindarkan. Hari itu hanya datang lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi kamu seharusnya mengharapkan ini dengan kecerdasan superiormu, ayah." Peter tiba-tiba mengulurkan tangannya dari bak mandi dan meraih leher pria berkacamata kawat emas, lalu dengan dingin menjawab tanpa emosi sama sekali. "Steve, kau hanya bajingan sialan bahkan dengan kematian Cham, kau masih menang, tidak bisa naik pangkat." "Ayah, aku juga putramu," jawab Steve Lee dengan tenang. "Karena kamu tahu bahwa Cham mati, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan memiliki keturunan yang tersisa jika aku mati di sini." Bang! Peter mengayunkan tangannya dan segera menabrak Steve ke sisi dinding, lalu berkata dengan dingin. "Aku akan memberimu kesempatan, tangani urusan ini dengan benar. Aku ingin orang-orang yang membunuh Cham bergabung dengannya. Bawa 3 dari 8 Raja Surgawi bersamamu. Jika kau tidak dapat menghadapi lawan bahkan dengan itu, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi." Ekspresi Steve sedikit berubah. Dia berdiri dan tersenyum tipis sambil menatap Peter. "Dan bagaimana jika aku harus berurusan dengan oposisi, ayah? Maka kau akan menjadi wakil perwakilan baru mulai saat itu." Ekspresi Steve acuh tak acuh seolah-olah dia telah merencanakan semua ini. Dia membungkuk hormat dan perlahan meninggalkan tempat kejadian. Setelah meninggalkan pemandian, seringai muncul di wajahnya. Sambil melihat gambar di tangannya, Steve kemudian berkata dengan penuh kegembiraan. "Oh, Harvey York. Aku akan memberimu kematian yang cepat dan penuh belas kasihan karena membantuku menangani masalah besar yang ada dalam pikiranku. Adapun istrimu tersayang, aku akan menjaganya untukmu juga." Di Sky Corporation. Markus tercengang setelah diangkat ke posisi baru. Dia berpikir bahwa dia hanya akan menjadi pemimpin tim keamanan kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu petinggi di perusahaan setelah melakukan perjalanan keluar. Dia sekarang adalah manajer keamanan yang baru diangkat untuk perusahaan. Tetapi Markus sama sekali tidak terkejut setelah menyadari identitas Harvey yang sebenarnya, dia berkata sambil tertawa. "Aku tahu bahwa kamu memiliki aura yang luar biasa di sekitarmu, Saudara York. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu adalah CEO misterius, Prince York sendiri." Harvey tersenyum. "Lakukan yang terbaik, dan Sky Corporation akan memperlakukanmu dengan baik." Di malam hari, Harvey mendapat telepon. Di sisi lain telepon, Dominic Park terus-menerus terdengar gemetar tanpa henti. Konsultan York, saya sudah selesai dengan semua prosedur dengan Rolls-Royce seperti yang Anda minta. Dan hal lain, Star Chaebol telah mengirim orang lain yang bertanggung jawab dari Provinsi Utara. Dia dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan berharap dia bisa mentraktirmu makan."
Orang baru yang bertanggung jawab juga mengatakan bahwa Star Chaebol baru saja tiba dan tidak tahu aturan Bakut dan meminta Anda untuk mengarahkannya ke arah yang benar jika ada yang salah. Bab 1382. Di sisi lain telepon, Dominic Park berbicara seolah tulang punggungnya patah menjadi dua. Secara alami, pria yang dulu sombong itu tidak lagi berani berpuas diri di depan Harvey York. Ekspresi Harvey sedingin es. Dia tidak bertengkar dengan Star Chaebol, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka mengambil sumber daya yang dimiliki keluarga Yates Amerika di Bakut. Ini karena mereka milik warga Bakut. Harvey masih memikirkan cara untuk mengambil kembali sumber daya sebelumnya. Dia secara alami ingin bertemu dengan orang baru yang bertanggung jawab dari Star Chaebol sekarang setelah dia muncul. Jam berapa dan tempatnya? Harvey berkata langsung tanpa berbelit-belit. Dia ingin bertemu dengan Anda di Golden Pond Mountain Villa. Seperti biasa, dia juga ingin meminta bantuan Anda di sana. Dominic benar-benar ketakutan. Harvey tersenyum dan kemudian menjawab. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tunggu aku. Dia kemudian menelepon Tyson Woods setelah menutup telepon. Tyson, aku menuju ke Golden Pond Mountain Villa setelah setengah jam. Siap-siap. Tentu saja. Tyson menjawab dengan penuh hormat di seberang telepon. Mandy Zimmer penasaran setelah melihat suaminya berjalan keluar dari pintu depan. Sayang, kenapa kamu keluar begitu larut? Harvey tertawa kecil. Semua prosedur sudah dilakukan untuk Rolls-Royce-mu. Aku akan pergi dan mengambil dokumen untukmu. Tunggu aku di rumah. Ayo pergi dan berkendara nanti. Mandy mengangguk. Ketika Harvey disambut ke ruang tamu Golden Pond Mountain Villa oleh Dominic, yang ekspresinya sepucat salju, semua pintu dan jendela tiba-tiba terbanting dengan suara dentuman keras. Sekitar 200 pria yang mengenakan seragam taekwondo muncul di mana-mana. Orang-orang itu semua sabuk hitam. Meskipun mereka tidak bersenjata, aura pembunuh merembes keluar dari mereka masing-masing, yang membuat yang lain merasa tegang. Harvey hanya terkekeh setelah melihat pemandangan itu. Jadi, apakah ini cara Star Chaebol memperlakukan tamu mereka? Dominic, yang mengikuti di belakang Harvey, memaksakan senyum dan menjawab. Maafkan kami, Konsultan York. Orang baru yang bertanggung jawab cukup berhati-hati. Dia tidak memiliki niat buruk apapun. Benar saja, orang-orang itu tidak langsung menerkam Harvey. Mereka tersebar di sekitar Harvey, menutupi setiap sudut yang bisa dilihatnya sambil memelototinya dengan marah. Setelah beberapa saat, beberapa orang berjalan keluar dari aula dalam. Seorang pria yang tampak elegan memimpin di depan. Pria itu mengenakan kacamata kawat emas dengan pesona kutu buku pada dirinya. Tingkah lakunya sudah jauh lebih baik daripada Cham. Dan di belakangnya ada 3 pria parubaya. Ketiga pria itu sepertinya menjalani hidup mereka dengan penuh kemewahan. Tatapan dingin ditunjukkan di mata mereka pada saat yang bersamaan. Secara alami, tidak hanya orang-orang itu memiliki status tinggi, tetapi mereka juga profesional. Selain itu, ada beberapa wanita tinggi dan cantik yang menemani mereka. Sekilas, mereka tampak seperti wanita dari Country J yang menjalani operasi plastik. Meskipun para wanita itu cantik, ekspresi mereka cukup kaku. Mereka secara alami tampak seperti diproduksi secara massal dari Country J. Orang-orang itu berjalan keluar sambil membawa aura yang cukup kuat bersama mereka. Mereka tampak cukup mengancam. Harvey tersenyum tipis pada pria berkacamata kawat emas. Kau siapa? Kau pasti konsultan untuk pemerintah Bakut, suami yang menumpang dari CEO Regency Enterprise, Harvey York kan? Pria itu melepas kacamatanya dan dengan acuh mulai menyekanya dengan kertas tisu. Bab 1383. Pria itu tak lain adalah Steve Lee sendiri. Steve berpikir bahwa orang yang bisa membunuh Cham Lee pastilah orang yang cukup cakap. Tetapi meskipun aura Harvey York cukup luar biasa, dia tampak sangat muda. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Harvey. Bahkan gelar konsultan pemerintah tidak membantu mengubah pemikiran itu.
Tetapi di mata orang-orang seperti Steve, kecuali Harvey adalah konsultan Country H, dia bahkan tidak akan memperhatikan konsultan Southlight. Kurasa aman untuk mengatakan bahwa adik laki-laki yang tidak berguna itu benar-benar tidak berguna. Dia tidak bisa berurusan dengan seseorang yang terlihat seperti ini. Mereka diberi gelar Raja Surgawi. Selain status mereka yang sangat tinggi, mereka kuat karena kecakapan tempur mereka. Semua dari mereka adalah profesional di Taekwondo. Pria parubaya itu memiliki keinginan untuk menerkam dan menendang Harvey sampai mati setelah melihatnya berperilaku acuh tak acuh. Paman John, jangan gegabah. Steve melambaikan tangannya dan menatap Harvey. Betul sekali. Aku Steve Lee. Kakak Cham. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Kalian berdua tidak begitu mirip. Setidaknya kau terlihat lebih pintar darinya. Ekspresi Steve tidak berubah karena kata-kata Harvey. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan berkata, meskipun aku saudaranya, dia adalah putra yang sah. Aku hanya bajingan yang dilahirkan oleh seorang nyonya. Itu sebabnya aku memiliki status yang berbeda dari dia. Itulah mengapa kau harus merasa nyaman. Aku tidak di sini di Bakut untuk mengejar benar dan salah kali ini. Aku di sini bukan untuk balas dendam juga. Aku di sini hanya untuk meminta pernyataan untuk saudara laki-lakiku yang tidak berguna. Pernyataan seperti apa? Keingintahuan keluar dari wajah Harvey. Itu mudah. Aku tidak peduli siapa yang membunuh Cham, tetapi prinsip Star Chaebol adalah mengambil nyawa untuk kehidupan. Sejak Cham meninggal, jelas harus ada seorang pembunuh. Aku telah melakukan penyelidikanku. Selain kau, ada pria lain bernama Markus yang hadir di sini hari itu. Katakan saja padaku jika kau akan menawarkan hidupmu sendiri, atau hidupnya, untuk pernyataan itu. Steve tersenyum setengah. Dia berpikir bahwa tawarannya untuk kesepakatan itu sudah cukup bagus. Tidak perlu bagi kedua pihak untuk diadu satu sama lain. Begitu Harvey akan menyerahkan penjaga keamanan, situasinya akan terpecahkan. Tentu saja, aku harus memberitahumu bahwa penjaga keamanan akan mati begitu kau menyerahkannya. Untuk mencegahnya menyemburkan omong kosong, aku berharap dia sudah mati pada saat dia mendarat di tanganku. Jika kau merasa menyesal, aku juga dapat memberimu biaya penyelesaian jika kau mau, atau haruskah aku mengatakan uang kontrak? Apakah 150 juta dolar cukup untukmu? Kata-kata Steve diucapkan relatif lambat dan tenang, dan alasannya juga masuk akal. Tapi kata-kata yang dia ucapkan sangat membingungkan. Bab 1384. Dominic Park memaksakan senyum tipis dan menjawab. Konsultan York, Tuan Lee tahu tentang segalanya. Tapi dia suka berteman, dan dia mau berteman dengan Anda. Jika Anda tahu bagaimana membuat pilihan Anda, dia tidak hanya bisa membuat kematian Cham Lee seperti itu tidak pernah terjadi, akan ada banyak peluang bahwa Star Chaebol di Bakut untuk bekerja dengan Anda di masa depan. Tidak butuh waktu lama bagi Star Chaebol untuk membangun keluarga kelas 1. Sementara Dominic berbicara, tiga yang disebut Raja Surgawi dan Sekretaris semuanya memandang rendah Harvey York. Di mata mereka, meskipun Harvey telah memutuskan lebih cepat. Kemurahan hati. Harvey tertawa. Apakah kau bahkan memiliki hak untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Aku bahkan belum selesai meminta kompensasi, namun kau memberitahuku tentang menjadi murah hati. Apakah kau bercanda? Kompensasi. Salah satu Raja Surgawi berjalan maju dan dengan dingin menatap Harvey. Jangan salah. Tuan Lee memberimu kesempatan. Serahkan penjaga keamanan dan berlutut. Jika kau melakukannya, kau bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi juru bicara Star Chaebol di Bakut. Jika tidak, maka binasa. Harvey acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap Raja Surgawi tanpa mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia idiot. Aku tahu, salah satunya, bahwa kau cukup mampu, Harvey. Kau bisa melawan. Kata Steve dengan tenang tanpa meledak marah. Tapi aku harus memberitahumu, yang kuat tidak lagi mengandalkan tinju mereka. Ini adalah era perkembangan ekonomi yang pesat.
Tidak peduli seberapa kuat kamu dengan tinjumu, apakah kau lebih kuat dari polisi, tentara, pemerintah, bahkan mungkin negara itu sendiri. Atau, jika aku terus terang, Star Chaebol memiliki tentara bayaran dari seluruh dunia. Jika kau ingin membandingkan kekuatan, apakah kau yakin lebih kuat dari perusahaan kami? Kau hanya konsultan bagi pemerintah. Aku memberimu kesempatan untuk naik peringkat karena kau membantuku mengatasi masalah besar yang sudah lama ada di pikiranku. Kau harus tahu apa yang terbaik untukmu. Jika tidak, aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan menjentikkan jariku. Steve tenang dan tenteram sambil menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya. Jika kau tidak membunuh Cham, aku tidak akan berdiri di sini dan berbicara denganmu begitu lama. Apakah kau mengerti maksudku? Orang-orang di dunia ini mungkin menghadapi segala macam peluang, dan peluang ini cepat berlalu. Apakah kau mengerti? Steve memandang rendah Harvey dengan benar, bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 1385. Secara alami, Steve Lee tahu bahwa dia memiliki kendali atas Harvey York dilihat dari kata-katanya. Beberapa sekretarisnya yang cantik semua memelototi Harvey dengan penuh penghinaan, berpikir bahwa pria yang akan berlutut di depan Steve tidak ada gunanya sama sekali. Terhadap tekanan Steve, Harvey terusik dengan minat. Apakah kau pikir aku membutuhkan apa yang kau sebut sebagai kesempatan? Atau mungkin kau salah dan merasa bisa menekanku? Steve tersenyum. Aku tidak ingin membuatmu kesal, konsultan York. Tetapi seorang konsultan belaka tidak dapat memprovokasi beberapa orang dan karakter hebat. Sebaiknya jangan memprovokasi siapapun jika memungkinkan. Ini demi kebaikanmu. Steve merasa bahwa dia sudah sangat sabar. Jika bukan karena pria di depannya yang membunuh Cham Lee, dia pasti sudah menamparkan Harvey ke tanah jika dia tidak berencana menggunakannya untuk membunuh Peter Lee. Dua hal. Harvey tidak berencana untuk melontarkan lebih banyak omong kosong. Nomor 1. Ini melayani Cham tepat untuk kematiannya. Tidak ada yang akan bertanggung jawab untuk ini. Aku berkata begitu. Nomor 2. Sekarang kau di sini, serahkan semua aset keluarga Yates Amerika sebelum matahari terbit. Jika tidak, aku akan mengurangi Star Chaebol menjadi puing-puing dan mengambil kembali aset itu sendiri. Ekspresi aneh keluar dari wajah Steve saat dia menilai Harvey. Dia kemudian tertawa maniak. Mengurangi Star Chaebol menjadi puing-puing. Dari mana kau mendapatkan semua keberanian ini? Setelah mendengar kata-kata itu, sekretaris cantik itu mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Mereka telah mengikuti Steve selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka telah melihat pangeran dan tuan yang sama. Tetapi ketika mereka berada di depan Star Chaebol, mereka semua setidaknya akan bersikap sopan bahkan jika mereka tidak hormat. Orang yang tidak dewasa, tidak sadar, sombong seperti apa yang diperlukan untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Harvey hanya terkekeh. Sepertinya aku harus melakukan ini sendiri. Tuan Lee, pria ini terlalu pamer. Saya pikir kita harus menghabisinya segera. Orang-orang di negara H terkadang seperti ini. Mereka pikir mereka kuat, tapi mereka akan belajar merangkak saat kita mematahkan punggung mereka. Salah satu Raja Surgawi berkata dengan dingin. Pada saat ini, ketiga Raja Surgawi berjalan dan menatap Harvey dengan dingin. Kami akan memberimu 10 menit untuk menyerahkan pria itu. Jika tidak, kami akan mengambil tubuhmu kembali untuk misi kami. Bagi kami, tidak masalah apakah itu tubuh satpam atau milikmu. Jika bukan karena Tuan Lee yang sangat memikirkanmu, kau sudah mati 800 kali. Di tengah pidatonya, sekitar 200 orang mengepung tempat itu dengan nyanyian nyaring. Mereka semua memelototi Harvey dengan tatapan menghakimi, tatapan mereka sedingin es. Semua sekretaris tinggi dan cantik tertawa terbahak-bahak sampai tubuh mereka bergoyang karena tawa. Mereka tahu bahwa si idiot sudah selesai hari itu. Jika dia berlutut, mungkin dia bahkan akan merasakan sekretaris malam itu. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk itu lagi. Harvey merasa acuh tak acuh melihat pemandangan itu. Dia kemudian memberikan senyum tipis kepada Steve.
Kau tidak akan merawat anjing-anjingmu dari Country J. Steve tertawa dingin. Tidak ada jalan. Semua orang dari Country J memiliki keyakinan mereka sendiri. Jika mereka mulai membencimu, maka tidak banyak yang bisa aku lakukan. Harvey York. Karena kau sudah selesai berbicara omong kosong, aku akan berhenti juga. Aku ingin memberimu kesempatan untuk bertahan hidup karena kau membunuh Cham untukku, tetapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau tidak tahu bagaimana menghargai peluangmu. Apakah kau pikir kau memiliki hak untuk setara denganku? Jangan naif, kau tidak layak untuk berdiri di sampingku bahkan jika kau menghabiskan 8 masa hidup untuk bertarung.